Assalamualaikum Bu Trisna. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Marina. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Marina, sehat? Alhamdulillah, saya baik dan sehat Bu. Maaf, ini mengganggu Ibu. Bisa minta waktunya Bu untuk bincang-bincang sedikit. Tidak apa-apa Bu. Saya juga lagi senggang ini. Kita mau membahas apa ya Bu Marina hari ini? Begini Bu Tris. Oh iya, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Tris. Begini, ada beberapa murid saya tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Bahkan mereka sering mengajak temannya untuk bercerita, sehingga mereka tidak pernah menyelesaikan tugasnya tepat waktu seperti yang saya sudah rencanakan atau sampaikan. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi ada murid Ibu Marina yang tidak fokus belajar dan tidak pernah menyelesaikan tugasnya dan mengimbas kepada teman-teman yang lainnya Bu ya. Iya Bu. Jadi melalui percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Marina harapkan? Begini Bu, saya ingin agar nantinya mendapat solusi agar anak yang tadinya tidak fokus dalam belajar, tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, dan sering mengganggu temannya nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu temannya lagi. Oke. Jadi Ibu Marlina ingin muridnya fokus mengerjakan tugas sehingga tidak mengganggu temannya yang lain. Seperti itu maksud Ibu ya? Iya Bu. Nah, Ibu Marlina, coba ceritakan detail kondisi yang dialami oleh murid Ibu. Jadi begini Bu, siswa saya itu Bu sebenarnya tergolong anak yang berkemampuan di atas rata-rata. Kalau dia mendengarkan penjelasan dari saya, dia cepat paham karena dia dapat tampil ke depan juga untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan jika ditanya, terkadang dia itu Bu cepat menjawab dan jawabannya benar. Namun jika diberikan tugas, dia tidak bisa fokus mengerjakan tugasnya. Dia sering mengajak temannya Bu bercerita. Dia itu Bu menceritakan pengalamannya yang terjadi misalnya kemarin atau hari ini atau waktu yang lalu. Nah, ketika dia bercerita, temannya itu otomatis juga menyahut dan ikut nimbrung dengan ceritanya. Akhirnya tugasnya dia dan teman-temannya itu Bu tidak selesai tepat waktu. Nah, karena begitu Bu, ini yang dilakukannya ini Bu berdampak kepada temannya. Anak ini tersebut juga Bu suka sekali pindah-pindah tempat. Alasannya itu Bu macam-macam kalau ditanya. Kadang dia mau pinjam pulpen lah, pinjam buku, mistar dan lain-lain. Jadi menurut Ibu Marlina, murid Ibu termasuk bisa mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa istilahnya berkonsentrasi karena selalu ingin bercerita tentang pengalaman hidupnya kepada teman-temannya, dan suka juga pindah-pindah tempat duduk. Begitu ya Bu Marlina ya? Iya Bu, seperti itu. Jadi menurut Ibu Marlina, agar murid Ibu Marlina ini bisa berkonsentrasi penuh, apa yang Ibu Marlina bisa lakukan kira-kira Bu? Menurut saya Bu, sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya Bu. Dan ini mungkin juga saya perlu menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, terutama di kelas yang saya ajari itu Bu. Seperti itu. Baik Bu, itu bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu Marlina ini ingin mengintegrasikan ya pembelajaran sosial dan emosional, serta menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya Bu Marlina ya?
Iya, Bu. Jadi menurut Ibu Marlina, kompetensi sosial dan emosional apa yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran? Oh, yang ingin saya terapkan, Bu, saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial dalam pembelajaran dan keterampilan bertanggung jawab. Seperti itu, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Jadi Ibu Marlina ini ingin menerapkan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri, serta kesadaran sosial dan keterampilan bertanggung jawab. Begitu ya, Bu ya? Iya, begitu, Bu. Begitulah, Bu. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Marlina ini, cara atau langkah apa sih yang Ibu Marlina gunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, Bu? Oh, menurut saya, Bu, cara yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi kesadaran diri adalah saya akan membuat roda emosi dan saya akan pajang di depan kelas. Jadi, ketika anak-anak datang, anak itu akan mengisi roda emosi sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Dan saya juga, Bu, akan berencana akan memanggil anak-anak tersebut untuk berbincang-bincang secara pribadi. Dan saya juga akan melakukan pendekatan secara persuasif. Mungkin dengan cara itu, Bu, bisa membuat mereka berubah. Ya, Bu. Oke, bagus sekali Bu Marlina. Jadi Ibu tadi katakan akan membuat roda emosi untuk menambahkan kesadaran diri siswa atau murid Ibu. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu Marlina, apa yang bisa Ibu Marlina lakukan sehingga murid Ibu mampu memanajemen dirinya dengan baik, Bu? Sepertinya, Bu, pada awal pembelajaran saya perlu menerapkan teknik mindfulness stop sehingga anak dapat menstabilkan perasaan dan emosinya. Selain itu, saya juga bisa meminta anak untuk menceritakan pengalaman sebelumnya sehingga anak dapat menceritakan keluh kesahnya, unek-uneknya, sehingga setelah mendapatkan tanggapan dari teman-temannya, nantinya dia tidak terpancing lagi untuk bercerita. Dan di saat saya memberikan tugas, dia bisa fokus, Bu. Seperti itu yang ingin saya lakukan, Bu. Artinya saya ingin memberikan ruang untuk anak-anak bercerita. Nah, jadi Ibu Marlina melakukan teknik stop, Bu, teknik stop di awal pembelajaran Iya, dan Bu. memberikan ruang untuk bercerita pengalaman mereka dan perasaan yang dialaminya. Begitu menurut Ibu Marlina. Iya, Bu. Nah, menurut Ibu Marlina ini, apa yang Ibu Marlina bisa lakukan sehingga murid Ibu mampu menumbuhkan kesadaran sosial pada diri dan keterampilan yang bisa bertanggung jawab dengan baik. Begitu ya, Bu ya? Jadi saya ulangi sekali lagi, Bu, apa yang Ibu Marlina, murid Ibu Marlina ini mampu menumbuhkan kesadaran sosial pada diri dan keterampilan yang bertanggung jawab dengan baik, Bu. Saya sebetulnya, Bu, di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelasnya. Namun mungkin belum sepenuhnya berjalan baik. Jadi saya ingin, Bu, rencananya akan merevisi bersama murid-murid saya. Saya akan menyisipkan beberapa nilai yang nantinya bisa membuat anak-anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-temannya bercerita saat mengerjakan tugas itu, Bu, dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Misalnya, yang ingin saya sisipkan kalimatnya itu, Bu,
pada saat jam pelajaran harus fokus pada pelajaran dan tidak mengganggu teman. Saya juga rencana Bu akan melakukan pemanggilan pada anak tersebut dan melakukan teknik segitiga restitusi. Sepertinya begitu Bu. Jadi Ibu Marlina juga tadi mengatakan ingin menciptakan iklim positif dan tadi budaya sekolah. Jadi menurut Ibu Marlina bagaimana cara untuk menerapkan itu Bu? Iya Bu, jadi saya ingin menciptakan iklim positif di sekolah saya Bu. Rencananya saya akan merevisi merevisi daripada keyakinan saya tersebut bersama murid-murid saya. Jadi mungkin saya akan Bu akan melakukan teknik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif itu. Saya akan melakukan literasi di kelas itu. Ya seperti itu Bu. Jadi saya juga akan Bu revisi daripada keyakinan kelas tersebut. Ya Bu. Oke, jadi Bu Marlina ini mengatakan melakukan revisi keyakinan kelas bersama murid-murid Ibu, dan Bu Marlina juga akan melakukan segitiga restitusi. Begitu kan Ibu yang Ibu katakan tadi? Iya. Iya. Jadi Ibu Marlina, jadi Bu Marlina ini melalui bincang-bincang tadi kita ini, saya dapat menyimpulkan bahwa yang Ibu Marlina lakukan dalam mengatasi masalah anak yang kurang fokus dalam mengerjakan tugas tersebut ada dua. Yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan cara membuat roda emosi dan memberi ruang kepada anak untuk bercerita pengalaman ataupun perasaannya di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu Marlina tadi mengatakan akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan menerapkan literasi pada saat jam pelajaran, dan mereka boleh maju ke depan kelas mereka untuk menceritakan apa yang mereka sudah bacakan dan menerapkan juga segitiga restitusi. Begitu ya Bu ya? Begitu, iya Bu. Ya. Begitu Nah, Bu. Ibu Marlina, dari beberapa cara tersebut, mana yang segera Ibu Marlina akan lakukan, Bu? Kalau menurut saya, Bu, untuk tidak terlalu menyita waktu jam pelajaran saya, yang akan saya lakukan itu, Bu, mungkin secara bertahap. Misalnya keyakinan kelas dulu dan konsekuensinya. Kemudian teknik stop dan teknik literasi. Kemudian saya akan memanggil siswa tersebut secara pribadi dengan terlebih dahulu berdiskusi dengan wali kelasnya. Kemudian saya akan Bu ini berdiskusi lain. Jadi menurut Ibu Marlina, seperti itu Bu. Nanti akan dilakukan secara bertahap ya Bu ya. Nah, terus siapa yang bisa membantu Ibu Marlina dalam melakukan langkah-langkah tersebut? Yang bisa Bu membantu saya itu menurut saya itu karena berkaitan dengan pembelajaran di kelas, mungkin yang pertama itu saya akan mengajak wali kelasnya untuk bekerja sama. Kemudian kedua itu bersama-sama dengan murid akan membuat roda emosi dan merevisi keyakinan kelas, dan juga saya akan meminta guru mapel lain yang mengajar di kelas tersebut untuk mendisiplinkan anak-anak tersebut. Ya, jadi menurut Ibu Marlina ini yang bisa membantu Ibu Marlina melaksanakan langkah tersebut adalah wali kelas dan semua murid kelas Ibu
kemudian guru mata pelajaran lain ya Bu ya. Iya, Bu. Ibu Marlina, sampai saat ini apa yang Ibu Marlina bisa dapatkan pada diskusi atau percakapan kita kali ini? Oh iya, Bu. Yang saya dapatkan hari ini adalah untuk dapat membuat anak yang tidak fokus mengerjakan tugas itu supaya fokus adalah saya pertama itu Bu membuat roda emosi dan memberi ruang untuk bercerita pengalaman atau perasaannya di awal pembelajaran agar nantinya mereka tidak bercerita lagi saat mengerjakan tugas. Selain itu, saya akan merevisi keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkan segitiga restitusi pada anak yang bermasalah tersebut. Kemudian saya juga Bu akan berdiskusi dengan wali kelas dan guru mapel lain. Begitu Bu. Jadi kapan Ibu Marlina akan menerapkan? Sepertinya secepatnya Bu. Saya akan melakukan semua langkah tersebut. Baik, bagus sekali Bu Marlina ya. Jadi sepertinya sudah ada titik temu ya Bu. Semoga Ibu sukses menerapkan semua langkah tersebut. Amin. Nanti ini Bu, kita akan bertemu lagi setelah Ibu Marlina sudah menerapkan langkah-langkah tersebut. Jadi kita komunikasi lagi Bu. Iya Bu, Ya, Bu, terima ya? kasih banyak atas waktu dan kesempatan serta masukannya Bu, saran-sarannya juga. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tris, apa kabarnya? Sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Tabe, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya ini saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana Bu. Kira-kira apakah ini Bu Marlina ada waktu? Mohon maaf loh ini Bu, jika seandainya saya ganggu kesibukan Kak Bu. Insya Allah, untuk Ibu ada waktu dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu saya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini itu saya sering tidak nyaman, pikiran saya itu tidak bisa tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembelajaran kita hari ini Bu? Saya berharap ini Bu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu Marlina. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi ini? Saya berharap Bu ini akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Solusi. Ya Bu, semoga kita nantinya akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Tris? Silahkan diceritakan secara detail. Jadi beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu di supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya Bu, itu sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih Bu.
Tapi Bu, tapi tes mengajar yang Ya, bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga Ibu dikritik oleh Bapak Kepala Sekolahnya. jadi seperti ini Bu, beliau keberatan waktu saya akan mengajar, tapi tidak menggunakan atau tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah Ibu tersebut? Ya Bu, Lalu lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? jadi saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu, Bu. Tabe, kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. By the way, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan pada murid saya. Jadi murid-murid saya itu termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya, Bu, itu sudah bagus. Kemudian, soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya juga berbeda-beda. Oh iya, Bu, ya betul. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana dan selama ini menurut saya masih ada sih beberapa murid yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya Bu. Mungkin harapan dari kepala sekolah Ibu kemarin itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku tes juga. Pikir ada benarnya juga, Bu. Ada benarnya juga ya, Bu, ya. Oh iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sedih. Atau saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa susah sehingga kepikiran terus. Bahkan itu di rumah membuat eh, juga kepikiran dan merasa bersalah sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai begitu, Bu. Oh, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Eh, jadi sebetulnya yang membuat saya resah itu, Bu, dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah itu menyampaikan kepada guru teman-teman guru saya, Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajarnya. Dan ketiga, kepala sekolah memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada guru-guru lain teman Ibu. Iya, Bu. Jadi kira-kira mungkin saya akan dipanggil ya, Bu, sama kepala sekolah ya, Bu ya. Jadi kalau Kira-kira menurut saya
Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru harusnya bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu sudah dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan Bu ya. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Lalu dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, Bu, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berencana akan menemui kepala sekolah Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, seperti itu kayaknya. Terus menurut Ibu bagaimana proses kita belajar mengajar yang Ibu selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam belajar. Dan mengenai sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan mengakomodir kebutuhan belajar para murid-murid saya, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Bu, jadi syukur Bu, sekarang jujur saya merasa plong, merasa lega, uh, karena saya jujur ini Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan tambah melebar Bu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Terus, dari yang sudah Ibu Trisna rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik Bu, mengenai hal itu, insya Allah secepatnya saya akan lakukan. Untuk kedepannya dalam proses kegiatan mengajar saya dan mengacu pada kurikulum. Jadi kemudian mematuhi istilahnya aturan-aturan yang ada di sekolah, termasuk aturan dari kepala sekolah tadi, penggunaan buku teks Bu. Seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran sih Bu. Saya akan berusaha istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman guru serupun mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu, sehingga barangkali kami bisa istilahnya sama-sama saling mengingatkan seperti itu Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja sama dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin Bu. Terima kasih banyak atas waktu Kak ini Bu. Baik saran-saran Kak maupun semua masukan Kak, sehingga sekarang alhamdulillah saya merasa enakan dan lega. Jadi semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Ya, jadi terima kasih banyak Bu untuk waktu tak dan masukannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.